Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam ajmain. Amma ba'du. Baik, teman-teman. Alhamdulillah saya sekarang tibalah saatnya saya di kota Bali ini, teman-teman. Dan selamat berjumpa juga di kota Bali. Alhamdulillah saya sampai dengan selamat. Baik, teman-teman. Khususnya untuk kalian semua yang masih dalam ada berjuang di dalam gangguan asam lambung GERD anxiety psychosomatic disorder. Tenang teman-teman, kalian semuanya akan baik-baik saja. Terapkan metode dari saya pribadi untuk kalian semua dan kalian jangan sampai terjebak lama-lama di di fase-fase yang masih ngeluh, bergelut dengan sensasi lah, entah itu keleyengan lah, entah itu dikatakan pusing lah, atau dikatakan ulu hati mengganjal ya, yang masih cemas, yang masih perasaan gak enak, gundah gulana, guys. Gini guys, gue kasih tahu buat kalian semuanya untuk menderita gangguan asam lambung anxiety disorder. Agar kalian tidak berpikir M terus, takut M, takut pingsan, takut jatuh, takut ini, takut itu, takut di keramaian orang-orang banyak ataupun dikatakan di tengah-tengah keramaian. Sekarang stop guys. Karena untuk penderita gangguan asam lambung anxiety disorder guys, kalian tidak akan berbahaya sama sekali guys. Jadi kalian nggak perlu takut lagi guys. Nah, agar kalian bisa ada motivasi untuk diri sendiri, memberikan afirmasi untuk diri sendiri, kalian jangan diam di rumah guys. Karena untuk menghindari dari gangguan asam lambung anxiety psychosomatic disorder, agar kita bisa pergi daripada zona anxiety yang serba ketakutan, khawatiran, cemas, was-was, gelisah guys. Yang pertama kalian harus banyak beraktivitas. Makanya tonton channel saya sampai habis guys, video saya jangan di skip agar kan tidak gagal paham. Dan yang baru bergabung, yang belum subscribe terlebih dahulu. Kenapa? Agar video-video saya itu bisa berkembang dengan baik, teman-teman. Baik teman-teman, sekali lagi di sini kami Kang Sunandi ya ingin memberikan edukasi dan motivasi tentang seputaran gangguan asam lambung anxiety disorder berdasarkan dengan pengalaman-pengalaman saya, dan kami juga banyak belajar daripada orang-orang yang dari ahlinya. Alhamdulillah teman-teman. Tapi sekali lagi teman-teman, saya bukan dokter teman-teman. Hanya ingin memberikan edukasi, memberikan motivasi agar kalian bisa tersugesti dengan metode-metode saya. Karena memang ini jalannya teman-teman. Agar kalian itu bisa semangat lagi guys. Baik teman-teman, langsung saja yang masih takut M, takut apa? Takut pingsan, takut jatuh, takut terkena penyakit berat, takut penyakit kronis, kamu belum siap M. Nah, ini menjadi suatu kendala dan kalian mempunyai trauma, guys. Traumanya apa? Kalian takut kumat seperti awal lagi. Kalian takut takut sakit kayak awal lagi, takut segala-galanya. Ya, makanya kalian yang dulu kalian pergi hiking, pergi ke tempat keramaian, sering berwisata, sering liburan. Itu wajar, guys. Gitu. Karena kalian itu masih belum dikuasai oleh pikiran kalian, dan sekarang kalian sudah mentalnya sudah jebol, guys. Karena apa? Karena pikiran ini yang sudah menguasai diri kalian. Itu wajar. Nah, sekarang kalian dikuasai oleh pikiran, bukan pikiran yang menguasai. Guys, dari sekarang kalian tuh belajar, guys, bagaimana caranya untuk menguasai pikiran kalian. Selama ini, kalian selalu dikuasai dengan pikiran kalian yang membuat kalian itu takut, khawatir, cemas, was-was, gelisah. Apa yang ditakutkan? Yang ditakutkan hanya takut penyakit berat, takut penyakit kronis, ujung-ujungnya juga takut M. Ini bukan ranah kita, guys. Jangan kalian untuk berpikir dengan hal-hal yang kayak M lah, saya kayak seolah-olah kayak tidak guys. Kalian nggak perlu takut, khawatir, cemas untuk memikirkan yang namanya takut M, takut penyakit berat. Kalau kalian sudah diperiksa ke dokter dan hasilnya itu dikatakan bagus, guys, hasilnya baik-baik saja, kalian nggak perlu khawatir dan nggak perlu ngeyel, guys. Tapi kebiasaan bagi orang-orang yang terkena anxiety ataupun anxiety psychosomatic disorder itu, walaupun kata dokter kamu tuh baik-baik saja, kamu tuh aman-aman saja, kamu itu is okay, kamu tuh aman, tapi apa? Bagi kalian, bagi orang-orang terkena gangguan asam lambung anxiety disorder, mereka tidak percaya alias ngeyel, bangkang, apalagi nggak percayaan, bahkan sampai sududon. Ini dulu cerita dulu saya. Jadi saya sampai sududon, jangan-jangan nih dokter menyembunyikan penyakit sesuatu yang parah yang tidak disampaikan kepada saya sebagai pasien. Dulu. Padahal memang bener guys, kalian wajib percaya. Karena diagnosa dokter itu fix guys. Gitu. Kalian harus percaya itu. Tapi kalian, kebiasaan bagi orang-orang anxiety disorder itu, kalian suka suka mendiagnosa diri kalian sendiri. Itu kesalahan kalian. Makanya bilang stop guys untuk mendiagnosa diri sendiri. Tapi Kang rasanya kayak M, begah, lemas, kelayangan,
udah kayak mau pingsan, kayak mau apalah itu alasannya guys. Tapi tenang aja, nggak usah khawatir guys. Itu tidak akan pernah terjadi guys. Karena untuk gangguan asam lambung, anxiety, psychosomatic disorder, guys, saya kasih tahu ya. Walaupun kalian merasakan yang kayaknya mau lah, kayak mau pingsan lah, kayak mau jatuh lah, kayak seolah-olah ini ada penyakit yang berat yang tidak ditemukan lah, ataupun apalah, kayaknya nggak lama lagi gue bakal lah, atau gimana, seolah-olah kita itu orang yang paling menderita lah. Nggak guys, kalian akan kembali normal. Kalian walaupun datang di tempat keramaian, di tempat sepi, kalian tidak ada siapa-siapa, walaupun di tempat keramaian banyak orang, tapi rasanya guys berjibun, alias pikirnya zemamamambra. Kenapa di keliangan itu di saat keramaian kita keliangan kayak mau pingsan gitu, tenang, itulah psikosomatik guys. Karena perasaan dan pikiran kita itu lagi perang guys. Jadi kalian wajar kalau tiba-tiba kalian keliangan, keluar keringat dingin, tremor, tiba-tiba sebah, begah, sendawa terus. Guys, itu sesuatu hal yang wajar. Karena kalian lagi cemas, lagi takut, khawatir, cemas, was-was, gelisah. Dan itu sangat wajar guys. Yang tidak wajar, itu dari pikiran kalian sendiri guys. Makanya tolong guys ya, untuk kalian semuanya penderita gangguan asam lambung dan anxiety disorder, perbanyak yang namanya beraktivitas, bersosialisasi, komunikasi, interaksi, itu penting banget buat kalian semuanya. Karena gini guys, jujur, dengan beraktivitas, apa yang membuat kalian itu senang guys? Pikiran yang namanya pikiran mau pingsan, takut penyakit berat, stres, itu hilang guys. Hilang guys. Asalkan kalian coba beraktivitas ya. Bahasanya gini guys, kalau saya simpelnya ya, udah kamu hidupkan hobi lagi. Walaupun orang-orang terkena anxiety hampir nggak punya hobi guys, hilang. Yang dulu saya rasakan, hampir orang-orang terkena anxiety tidak punya hobi sama sekali guys. Tapi di sini kalian berusaha, apa yang membuat kalian senang, kalian lakukan. Apa yang membuat kalian tenang, kalian juga lakukan guys. Karena visi misinya bagi orang-orang terkena anxiety, psikosomatis disorder adalah, mohon maaf, bagaimana caranya pikiran tenang, hati kabut senang. Itu adalah obat guys sebetulnya. Nah, kalian coba beraktivitas, melakukan hal-hal dikatakan yang positif, selama itu baik untuk mengasah mental kalian. Coba kalian lakukan. Seperti kayak apa? Oke, kita hiking, pergi deh ke hutan. Tapi kalau saya di hutan tuh nggak ada orang, nanti kalau kumat bagaimana? Terus kalau nanti kalau ada apa-apa bagaimana, rumah sakit jauh. Jangan berpikir seperti itu guys. Ingat guys, kalian itu normal guys. Kalian itu normal. Hanya cara berpikirnya, mindsetnya saja kalian yang terlalu over, yang berlebih, itu wajar guys. Jadi tolong guys, coba belajar. Kalau memang tidak takut istilah ke tempat orang-orang keramai ataupun takut ke hutan yang jauh kemana-mana, oke, kalian temenin dulu guys. Kalian berusaha untuk nekat, karena pejuang anxiety, psikosomatik disorder guys, berat di awal, sakit di awal, kendala di awal, tapi kesananya guys itu semakin ringan, dan sehingga membiasakan diri untuk memperlakukan diri kita seperti orang normal. Itu seolah-olah nanti tiba-tiba, gue sensasinya hilang, kok gue aman-aman aja, kok baik-baik aja. Itu loh guys, semakin sedikit demi sedikitnya sensasi ini hilang. Walaupun terkena 1001 sensasi, tapi kesananya semakin hilang, terus kurang. Nggak langsung seketika hilang, tapi berkurang hilang sampai tidak berasa sama sekali guys. Dan itu penting bagi kalian untuk penderita gangguan asam lambung, anxiety, psikosomatis. Jadi kalian tuh nggak perlu khawatir, nggak perlu takut, nggak perlu cemas, nggak perlu was-was. Karena gini guys, sejatinya ya, mohon maaf ya, kalian itu baik-baik saja. Kenapa kalian merasa diri kalian itu tidak normal? Karena banyak timbulnya sensasi. Kenapa bisa ada timbulnya sensasi? Itu diakibatkan daripada rasa takut, khawatir, cemas, was-was, gelisah. Yang kalian itu cemasnya, was-wasnya nggak jelas guys. Padahal kalian berpikir juga masih ada keraguan. Keraguan apa? Bener sih gue sehat? Masa sih gue sakit? Masa sih gue sehat? Ada keraguan. Padahal kalian tuh yakin, ya gue nggak apa-apa, saya tuh sehat. Oke, tapi kalian tetap punya nggak yakin, karena yang dirasa di dalam tubuh, di dalam diri kalian ini juga itu, ya Allah, kayak rasanya nggak enak guys. Gundah gulana, kayak ser-seran, debar, tremor, lemes, leher menegang, mata buram, keliangannya. Guys, kalau kalian ngikutin perasaan itu guys, itu akan awet. Yang namanya leher menegang, mata buram, telinga berdenging, kaku, kadang ngomong berbicara juga rada cadel. Itu guys. Jadi guys,
Tapi tenang, nggak usah khawatir guys. Semua itu kan baik-baik saja. Dan kalian berperangnya bukan dengan penyakit guys. Makanya ini tidak akan M. Jangankan M. Untuk penderita gangguan asam lambung GERD anxiety, psychosomatic disorder guys, nggak bakalan yang namanya M, pingsan, gila, stroke, nggak bakalan. Saya jamin guys, nggak bakalan. Gitu. Hanya perasaan doang, hanya sensasi bentuk respon tubuh saja yang kira-kira nggak nyaman. Kenapa kok nggak nyaman? Padahal guys, orang normal pun punya guys, sensasi yang seperti itu punya. Tapi mereka itu double, mereka nggak punya pengalaman, dan itu wajar. Tapi bagi kalian yang pernah punya pengalaman dan belum pulih, seolah-olah ini warning, seolah-olah ini bahaya, seolah-olah ini ancaman. Nah, ini yang membuat kalian selama ini kalian tuh dikatakan, mohon maaf ya guys, takut. Makanya kalau kalian di tempat keramaian takut pingsan, takut kumat. Nanti kalau saya udah kumat, nanti gak ada yang nolongin, gak ada yang teman semuanya. Nanti bawa saya ke rumah sakit siapa? Nanti kalau nggak keburu, nggak ketolong, emergency nggak ketolong sama sekali, waduh saya bisa M dadakan. Itulah yang kalian khawatirkan, takut M dadakan, belum siap M, takut penyakit berat, takut penyakit kronis. Makanya keliangannya awet guys. Oh saya keliangan terus Kang, ya karena kamu selalu berpikir tentang hal-hal yang negatif yang belum tentu terjadi, diulang-ulang setiap harinya. Bukan setiap hari lagi, setiap menit kalian berpikir seperti itu terus. Jangan guys, kalian harus bisa happy guys. Ayo yang dari Bali merapat guys, gitu, happy. Wih guys, sayang guys kalau kalian tuh tidak, mohon maaf guys bahasanya, hidup sekali guys. Saya tahu guys ya, hidup sekali, jangan kau sia-siakan selama ini, kau tunda, kalian menunda kebahagiaan kalian selama berapa lama kalian itu sakit. Kalian sudah terlalu lama guys, ayo sadar guys, kalian bangun guys. Ayo sadar, kalian pasti bisa. Karena ini terkait mental guys, siapapun kalian, apapun jabatannya, apapun pangkatnya lah, mental itu nggak mandang orang guys. Nggak mandang orang, mau dia siapa, mau dia kiai, pemangku, apa siapapun guys. Kalau sudah terkena anxiety, wah hatinya Hello Kitty guys. Orang udah terkena anxiety disorder, siapapun segagah-gagahnya dia, walaupun pemberani, kalau sudah terkena anxiety psychosomatic disorder, weh, hatinya dadakannya menjadi Hello Kitty, ciut dia udah. Gitu. Dulu ya kita ya gitu, badan doang. Dulu kan agak gede saya. Terus rambut gondrong, boleh, percuma hati Hello Kitty kita itu. Nggak ada gimana-gimananya. Makanya guys, ya sekarang nih untuk kalian semuanya guys. Ayo guys, kalian harus bangun, bangkit, bangun dari tempat tidur, kamu kejar mimpimu. Jangan kau bangun dari tidur, kamu tidur lagi. Nerusin mimpinya, nggak bisa guys. Gitu. Ayo, kalian harus bangkit guys. Ya, yang di wilayah Bali, kalian harus semangat guys. Untuk Denpasar, Bali dan sekitarnya, kalian nggak perlu takut khawatir cemas yang berlebih. Karena untuk penderita gangguan asam lambung GERD anxiety, psychosomatic disorder itu tidak berbahaya. Jadi kalian hanya perlu bagaimana caranya mendidik, ya, memberikan pelajaran, mengolah pola pikirnya dengan cara beraktivitas. Kalau mengembalikan pola pikir, tapi kamu diam aja di rumah, diam. Saya harus mengendalikan pikiran saya. Saya harus mengendalikan. Nggak bisa, nggak bisa. Gitu. Jadi untuk mengendalikan pikiran itu kamu pergi ke tempat kayak begini, ke tempat-tempat rekreasi, kalau di Bali mungkin ke pura ya, ya begini deh guys ya. Terus kita sambil memberikan afirmasi, sambil jalan-jalan, hitung-hitung olahraga, ngasah mental, ngasah pikiran. Setiap hari kamu lakukan sampai benar-benar sensasi itu tidak berasa lagi. Kalian bisa kalau kalian dengan konsisten, kalian menerapkan dengan konsisten guys. Anxiety itu kan minggat, anxiety disorder itu akan minggat guys. Karena kalian selama ini memberikan afirmasinya di rumah aja, diem, ngelamun, saya kuat, saya sehat, pret. Berikan afirmasi kalau masih di dalam rumah itu bukan afirmasi, palsu, bohong. Gitu. Jadi kalau memberikan afirmasi di saat kamu lagi mengemudi, kamu nyetir sendiri, kamu pergi jauh sendiri, pergi ke tempat wisata, ke tempat keramaian, kamu di situ lagi melatih mental, tapi kamu di situ kamu namanya afirmasi, ya Allah, saya kuat nih, saya pasti bisa. Saya kuat, saya pasti bisa, dan semuanya akan baik-baik saja. Itu namanya afirmasi yang positif ketika kamu ada action guys. Percuma kalian mendengarkan viti-viti saya, mendengarkan oh damai, enak didengar, oh iya ternyata nggak apa-apa, tapi kalian tanpa adanya action, oh nggak bisa guys. Tetap kalian dari kalian sendiri harus ada action guys, karena action itu sangat penting dan ngaruh bagi kalian yang mau ingin menerapkan metodenya
dan kalian yang ingin keluar daripada zona anxiety psikosomatik disorder. Gitu loh guys. Nah, kami ini berbicara tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety disorder. Saya tahu dan paham betul, benar-benar paham. Kayak dari mata kayak apa namanya, kayak ngantuk tapi nggak pengen tidur, nggak bisa tidur, terus kepala berat dari bagian ke jidat sampai mata itu kayak ditarik, nggak enak. Tidur juga kayak di sini kayak ngeret terus gitu guys. Jadi, wih, leher tuh kayak sakit, tegang, nggak enak guys. Kadang-kadang suka nggak enak banget, dipijat sudah, diurut sudah, di ini sudah, tapi masih berat aja guys, nggak apa-apa guys. Leher kayak mengganjal saja, tenggorokan kayak nggak enak aja. Ini bagian pundak berat, ulu hati mengganjal, dada juga suka panas, terus perut suka sebah, begah, dan sendawanya nggak berhenti-berhenti. Kentut enggak, sendawa iya. Kadang-kadang sendawanya enggak, kentut juga. Wajar guys, gitu loh. Telinga berdenging, mata buram, pandangan aneh, hidung mampet, itu sudah menjadikan gejala psikosomatis. Psikosomatis terdiri dari dua kata. Psiko adalah dalam diri kita, guys. Tubuh kita, jasad kita, dohir kita. Somatik adalah dari pikiran, guys. Dan kalian itu adalah bentuk respon tubuh saja, guys. Semuanya bentuk respon tubuh, dan kalian berarti normal. Selama manusia ada sensasi, apapun sensasinya, berarti kalian normal, guys. Berarti respon tubuh memberitahu bahwa kalian itu pikirannya lagi tidak baik-baik saja, bukan penyakit guys, tapi pikiran kalian tidak baik-baik saja. Makanya tubuh ini merespon, karena tubuh ini tidak bisa berbicara langsung kepada diri kalian, makanya diberikan alarm seperti kayak keliengan. Itu kalau udah kayak kami udah paham, keliengan itu daripada habit guys. Ada dua faktor, mungkin istirahat malamnya kurang berkualitas, istirahat malamnya kurang apa namanya, kurang baik, kurang istirahat juga malamnya. Yang kedua juga kalian terlalu habit, selalu hal negatif yang dipikirkan, yang khawatir itu selalu diulang-ulang terus. Ya contohnya kayak takut penyakit berat, takut penyakit kronis, takut penyakit ini, penyakit takut M dan sebagainya. Itu wajar guys. Jadi kalian nggak perlu takut khawatir cepat yang berlebih, nggak usah guys. Kenapa? Mohon maaf, karena kalian itu berperangnya guys. Kenapa saya mengatakan seperti ini? Karena kalian berperangnya itu dengan apa? Bukan dengan penyakit. Kalian berperangnya dengan pikiran kalian, dengan pikiran kalian. Terus juga dengan apa lagi selain mental kalian, mindset kalian. Dan kalian perlu nekat guys untuk melawan rasa takut itu di tempat keramaian, di tempat-tempat sepi, di tempat-tempat yang jauh dari rumah. Ya bereksperimen, tapi eksperimennya sewajarnya saja gitu loh. Jadi kayak kita pergi ke tempat hiburan, kita coba ngetes mental dulu, jalan-jalan. Ya entah itu jalan kaki, entah itu dikatakan, mohon maaf guys, jalan kaki, kita di tempat nimbrung di tempat keramaian, nimbrung aja nggak apa-apa guys, nimbrung di tempat sepi juga, supaya pengen tahu, ngetes mental. Dan perlu diyakini semuanya itu akan baik-baik saja, dan semuanya akan bisa melewatinya. Dan itu kesempatan kalian. Semakin sehari kamu lulus, besoknya lagi 2 hari kamu lulus, kayaknya nggak sampai sebulan guys, tidak akan sampai sebulan kalian bisa sembuh total, asli guys. Kenapa? Karena itulah dulu saya mengalami betapa bodohnya saya guys, yang selama ini kami telah dikerjai oleh pikiran-pikiran negatif ini, yang selalu overthinking, yang selalu berlebih, yang takutnya terlalu, padahal yang kita takutin itu nggak jelas guys, asli guys. Iya, makanya orang-orang normal tuh bingung dengan orang-orang anxiety, dianggapnya kita sebagai orang terkena anxiety dianggapnya lebay. Coba cek aja pasangan kalian. Makanya mohon maaf, yang rumah tangga tuh kadang-kadang kurang harmonis gara-gara anxiety. Kurang harmonis gara-gara anxiety. Kenapa? Kita dianggapnya lebay. Ya lebay lah, inilah itu segala macam lah, cengeng apalah. Karena mereka nih guys, bagi yang waras ya, tolong yang bagi punya pasangan ya, bagi punya pasangan yang dikatakan yang punya anxiety disorder, yang bagi untuk yang warasnya saya katakan, kalian harus bisa mengerti tentang orang-orang terkena anxiety. Karena orang-orang anxiety itu dunianya beda guys, beda dengan orang waras. Karena orang terkena anxiety disorder itu sudah mempunyai dunia sendiri guys. Gitu. Kenapa? Beda. Kita nih orang-orang normal nih di tempat keramaian, tempat sepi begini happy, seneng. Tapi bagian orang anxiety diem. Ya Allah, kok badan dingin kenapa? Ya, kok keringetan kenapa? Ya, kok pusing kenapa? Duh, jangan-jangan saya mau pingsan. Jangan-jangan saya mau kok perasaan timbul-timbul nggak enak. Waduh, akhirnya apa? Dia panik. Akhirnya apa? Ujung-ujungnya mau ke EGD lagi. Makanya orang-orang, maaf ya, orang-orang anxiety disorder, lihat nih, kalau pergi dia repot, sibuk guys. Dengan apa? Dengan Tupperware-nya, sibuk dengan makanannya. Belum pergi dia udah sibuk dengan makanannya, sibuk dengan termosnya, sibuk dengan kotak obat itu, sibuk dengan pokoknya sibuk guys, ribet guys.
Coba mau sampai kapan kalian begitu terus? Ribet guys, orang anxiety disorder ribet gitu. Makanya di mana ada suatu ketika ada acara, liburan, pergi ke tempat tamasya ataupun ke para wisata, itu kesempatan kalian untuk melawan mental kalian untuk memperbaikinya. Kenapa bisa seperti itu? Dan kalian stop untuk bawa ini, bawa itu segala macam, udah stop guys. Apa kalian nggak capek? Mau sampai kapan? Mau nunggu 1 tahun lagi? Kamu begini waras? Mau nunggu 2 tahun lagi? Nggak bisa guys, dari sekarang guys. Ayo, kalau kamu memang suka dengan channel saya dan kamu suka dengan motivasi saya, terapkan. Jangan hanya mendengarkan motivasi tanpa ada aksi guys. Jadi mulai sekarang kalian harus action guys. Oke? Untuk penderita gangguan asam lambung dan anxiety disorder harus merdeka guys daripada zona anxiety disorder. Yang baik datang dari Allah Subhanahu wa taala. Yang jelek dari saya pribadi, al insan makan khotawan insan. Saya manusia biasa. Mohon maafnya. Salam dari saya dari Bali. Om Swastiastu, Rahayu semuanya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.